Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Gimana kabarnya nih? Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama saya Vira Ade HHR, mahasiswi IAIN Langsa, jurusan Perbankan Syariah. Saat ini saya sedang melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat atau KPM pada semester genap dari rumah berbasis media sosial. Judul video di podcast saya ini adalah Melangitkan Mimpi, Membumikan Hati. Apa sih itu melangitkan mimpi? Melangitkan mimpi maksudnya adalah memasrahkan semua impian kepada Sang Pemilik Langit dan Sang Pengabul Mimpi. Nah, dan apa itu membumikan hati? Membumikan hati adalah membiasakan diri atau menanamkan prinsip hidup untuk tidak bersikap tinggi hati, sebab di atas langit masih ada lapisan langit-langit lainnya. Perihal mimpi adalah sebuah tujuan diri yang tak pernah puaskan hati. Perihal mimpi yang selalu dinanti dan banyak diminati. Perihal mimpi yang tak pandang bulu, siapapun boleh mencoba tanpa meragu. Melangitkan mimpi, terbang bersama bintang, melangitkan mimpi pada doa panjang. Seperti kata pepatah, manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, dia pasti berhasil. Nah, kali ini saya akan menghadirkan salah satu narasumber yang akan berbagi sedikit banyaknya pengalaman hidupnya. Beliau bernama Nila Miranda HR, SPD, bertempat tinggal di Dusun Damai, Desa Sampaimah, Kecamatan Manyapahit, Kabupaten Aceh Tamiang. Beliau merupakan salah satu putri dari Bapak Hefli John dan Ibu Rosnida. Nah, langsung saja nih kita tanyai beliau. Assalamualaikum. Halo Kak, apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, I'm very well. Sekarang kakak lagi di mana nih? Sekarang kakak sedang di Banda Aceh. Alhamdulillah, sekarang kakak sedang berkarir di sini. Kak, saya ingin bertanya, menurut kakak, apa itu mimpi? Mimpi is imagination. Ya, imajinasi. Berandai-andai hidup sesuai dengan goals, dengan tujuan yang kita setting. And it become true if you do something. Yaps, action. Ya kak, ya kalau memang ingin goals kita tercapai, tujuan kita tercapai, ya kita harus ada aksi, harus bertindak, harus berjuang untuk melewati proses. You have to focus and reach your dream. Just it. Nah, dulu kan pas kecil kita sering ditanya, apa cita-citanya? Nah, kakak apa dong cita-citanya dulu? Kalau ditanya cita-cita berubah-ubah ya. Kalau pas kecil dulu itu pengennya jadi perawat, pengennya jadi dokter. Terus pas SMA berubah, cita-citanya pengen jadi akuntan, pengen kerja di bidang ekonomi gitu. It's cool, lihat bajunya keren-keren, kakaknya cakep-cakep. Pernah sempat daftar di salah satu sekolah kedinasan. Kemarin itu mau ambil jurusan perpajakan. Ya, but maybe it's not my passion, jadi I'm failed, gagal. Karena di situ dia disaring dulu, difilter dulu. Jadi kita melewati seleksinya dulu. Jadi gagal di seleksinya. Sampai akhirnya berkenalan dengan dunia pendidikan, khususnya pendidikan dasar ya. Pertamanya ya tak kenal maka tak sayang ya, udah kenal baru sayang. Nah seperti itulah. Jadi pas pertama kali itu kenal dunia pendidikan itu kayak
Ya udahlah, coba-coba dulu kan, coba belajar memahami, mengerti psikolog anak, karakteristik anak, belajar gimana caranya menyederhanakan bahasa, menyederhanakan penjelasan biar mudah dipahami sama anak-anak. Ya kayak ngerasa tertantang aja gitu. Makin kemari kok makin seru gitu berinteraksi dengan anak-anak. Secara nggak sadar kita itu sebagai rekam jejak anak gitu. Tiap hari kita ngeliat tuh tumbuh kembangnya si anak. Finally I found my passion and I take it. Yes, be a teacher. Kan sering tuh kita dengar nasihat yang seperti ini bunyinya. Mimpi jangan tinggi-tinggi, nanti jatuh sakit loh. Atau, sudahlah, jangan bermimpi, realistisnya saja. Nah, kakak setuju gak dengan anggapan seperti itu? Ya, sering ya dengar statement kayak gitu. Mimpi itu jangan tinggi-tinggi, nanti kalau jatuh sakitnya tuh di sini. I personally think that orang yang biasa-biasa aja bakal takut akan hal yang baru menurutnya, akan hal yang dia pikir dia tuh nggak mampu. Jadi kalau dapat masalah sedikit langsung putus asa, dapat kendala sedikit udah males usaha, percuma capek-capek usaha hasilnya cuma segini, ikut arus saja lebih nyaman, katanya gitu. Nah, beda dengan orang yang luar biasa. Orang yang luar biasa itu mereka tuh punya mimpi yang tinggi dan juga punya komitmen yang istiqomah. Jadi mereka tuh nggak cuma bermimpi, mereka itu juga konsisten dengan komitmennya, membuat plan-plannya itu, impian-impiannya itu terwujud. Nah, orang yang luar biasa itu dia nggak suka dengan circle yang nyaman. Dia nggak suka yang nyaman karena yang nyaman itu belum tentu aman, katanya gitu. Makanya mereka itu kalau menemukan masalah lebih thinking out of the box gitu, lebih fokus sama cari solusinya, bukan fokus sama masalahnya. Jadi nggak terkubur dengan penyesalan, kenapa lah masalah ini datang kepadaku, gimana lah aku menyelesaikan ini, padahal aku udah berbuat sesuai dengan kemampuanku, tapi kenapa masih salah aja. Nah, orang yang luar biasa itu nggak suka dengan hal-hal yang kayak gitu. Orang yang luar biasa itu lebih suka dengan, ini salahnya seperti ini. Jadi gimana nih ya cara selesaiinnya? Pakai jalur A, ini kemarin udah dipakai jalur A nih. Coba pakai jalur B, mana tahu bisa. Nah, jadi lebih fokus mencari solusinya, bukan masalahnya gitu. Nah, jadi sekarang bermimpi yang tinggi-tinggi, gak usah nanggung-nanggung. Selesai bermimpi, bangun, gapai mimpinya, jadiin tujuan. Kebayang kan kalau hidup itu tanpa tujuan? Bagaimana masa kecil kakak mempengaruhi perjalanan hidup kakak? Tentu dong. Kalau masa-masa kecil itu sebenarnya nggak dari masa kecil aja sih yang mempengaruhi kita, bahkan sampai sekarang itu akan terus mempengaruhi kita, menjadikan kita dengan versi yang lebih berkualitas. Jadi sama seperti berlian, kalau berlian dia harus siap menerima himpitan, tekanan sebagai bagian dari proses pembentukan, sampai akhirnya berlian itu dihargai dengan nominal yang fantastis. Sama seperti kita, masalah hidup itu pasti ada. Tujuannya apa? Untuk membentuk kita menjadi manusia yang tangguh, sampai akhirnya kita menjadi diri kita dengan versi yang lebih berkualitas lagi gitu. Nah kak,
bermimpi diiringi dengan doa dan usaha. Bagaimana jika tidak terwujud? Tugas kita sebagai manusia itu cuma 3. Ikhtiar semampunya, semaksimalnya, berdoa, dan tawakkaltu 'ala Allah, berserah kepada Allah. Setelah kita berikhtiar, berusaha, kita berdoa, setelah itu kita serahkan kepada Allah apapun hasilnya. Masalah mimpi itu terwujud atau enggak, itu urusan Allah, itu job desk-nya Allah. Kalau nantinya terwujud, jangan lupa bersyukur, jangan lupa berterima kasih kepada Allah, berterima kasih kepada diri sendiri, berterima kasih kepada orang-orang yang telah membantu kita. Tapi kalau tidak terwujud, gak apa-apa, jangan bersedih, jangan berkecil hati. Mungkin di sana ada kemudaratan dan Allah gak suka memasukkan kemudaratan kepada diri kita. Allah gak suka kalau kita tuh mendapatkan kemudaratan. Makanya Allah tutup jalan ke situ. Dan Allah akan menggantinya dengan hal yang lebih baik, dengan rezeki yang tidak disangka-sangka. Jadi berprasangka baik ya sama Allah. Gimana ya? Ya ada yang ikut senang, ada yang cemburu, ada yang iri, ada yang nggak suka, ya macem lah ya. Ya nggak apa-apa. Gak semua orang harus effort dengan keberhasilan kita. Bahkan manusia termulia aja banyak hatersnya. Konon lagi kakak manusia akhir zaman kan? Yang terpenting itu bagi kakak puas. Alhamdulillah semua kerja keras, semua pengorbanan terbayar lunas sesuai dengan target dan impian kakak. Terima kasih untuk keluarga, untuk dosen, untuk pembimbing, teman-teman, semua orang yang telah membantu, mensupport sampai kakak menjadi orang yang seperti ini. Tanpa kalian mungkin kakak bukan apa-apa. Mungkin ini ya, selesai sidang. Mungkin sebagian orang berpikir kalau udah selesai sidang udah kelar masalah, ternyata tidak. Selesai sidang adalah awal gerbang masuk ke dunia yang sesungguhnya. Oke, setelah sidang kakak revisi, urus administrasi sampai keluar tuh surat keterangan lulus. Dan kakak mencoba beranikan diri untuk melamar pekerjaan di sekolah dasar dekat rumah gitu kan. Cuman karena satu dan lain hal kakak gak keterima di sana. Oke, gak apa-apa, kakak cari lagi grade yang lebih tinggi. Oke, sampai akhirnya kakak pergi merantau ke Banda Aceh. Di sini kakak sama sekali gak ada saudara, gak ada kenalan. Kakak di sini sama orang tua, sama ayah. Kakak di sini nggak ada kenalan, nggak ada orang dalam. Sampai sering nih nge-scroll lowongan pekerjaan di Banda Aceh. Dan akhirnya alhamdulillah pekerjaan pertama kakak di sini itu jadi tentor ya di salah satu bimbel. Itu kurang lebih selama 3 bulan. Terus itu pernah jadi guru pengganti di salah satu SD negeri di Banda Aceh. Terus pernah jadi shadow teacher ya. Shadow teacher itu guru pendamping anak berkebutuhan khusus ya. Sampai akhirnya keterima di salah satu sekolah swasta tersohor di Banda Aceh. You dream it, you do it. Apa saran yang bisa kakak berikan kepada para pendengar? Teman-teman, apapun mimpi kalian, mimpilah setinggi-tingginya. Jangan hiraukan omongan orang lain. Mereka itu hanya penonton. Kamu pemeran utamanya. Ikhtiar semampunya, jangan semaunya. Berdoa dan pasrahkan hasilnya kepada Allah.
Karena hanya dia yang tahu apa yang kamu butuhkan. Bukan kamu, bukan mereka. So, if you can dream it, you can do it. Terima kasih banyak Kak atas motivasinya. Nah, seringkali kita bahkan tidak menyadari siapa diri kita karena begitu sibuk mencoba mewujudkan ide orang lain. Tetapi orang lain dan pendapat mereka tidak memiliki kekuatan dalam menentukan takdir kita. Teruslah maju, jangan pernah takut untuk melangkah, dan teruslah bersinar tanpa lupa dari mana asal kita. Wah, gak terasa nih, seiring berjalannya waktu sampai kita gak sadar waktunya mau habis. Oke deh. Makasih banyak nih untuk Anilam sudah mampir di podcast saya dan sudah memotivasi saya dan seluruh orang yang sudah mendengarkan podcast saya ini. Baiklah teman-teman, sekian podcast saya yang berjudul Melangitkan Mimpi, Membumikan Hati. Yang tidak baik dibuang, yang baik disimpan ya. Sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. Assalamualaikum.